Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Hoiri Elnisa, nomor absen 14. Saya Robi Kurniawati, nomor absen 24. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem koloid. Mencampurkan gula, pasir, dan susu bubuk ke dalam air akan membentuk suatu dispersi, yaitu penyebaran merata dua fase. Kedua fase tersebut terdiri atas fase terdispersi dan fase pendispersi. Pengelompokan sistem koloid. 1. Sistem koloid fase padat cair atau sol. Sol terbentuk dari fase terdispersi berupa zat padat dan fase pendispersi berupa cairan. Sol yang memadat disebut gel. 2. Sistem koloid fase padat-padat atau sol padat. Sistem koloid fase padat-padat terbentuk dari fase pendispersi dan terdispersi yang sama-sama berwujud zat padat, sehingga dikenal dengan sol padat. 3. Sistem koloid fase padat gas atau aerosol padat. Sistem koloid pada fase padat gas terbentuk dari fase terdispersi berupa padat dan pendispersi berupa gas. Partikel padat di udara tersebut partikulat padat. Sistem dispersi dalam medium pendispersi gas disebut aerosol padat. 4. Sistem koloid fase padat cair gas atau aerosol. Sistem koloid fase cair gas terbentuk dari fase terdispersi berupa zat cair dan fase pendispersi berupa gas yang disebut aerosol. 5. Sistem koloid fase cair-cair atau emulsi. Sistem koloid fase cair-cair terbentuk dari fase terdispersi berupa zat cair dan medium pendispersi berupa cairan. Campuran yang terbentuk bukan berupa larutan, melainkan bersifat heterogen. 6. Sistem koloid fase cair padat atau emulsi padat. Sistem koloid fase cair padat terbentuk dari fase terdispersi berupa zat cair dan medium pendispersi berupa zat padat, sehingga dikenal dengan nama emulsi padat. 7. Sistem koloid fase gas cair atau busa. Sistem koloid fase gas cair terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan medium pendispersi berupa zat cair. Jika Anda mengocok larutan sabun, akan timbul busa. Di dalam busa sabun terdapat rongga yang terlihat kosong. Busa sabun merupakan fase gas dalam medium cair. Sistem koloid fase gas padat atau busa padat. Sistem koloid fase gas padat terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan medium pendispersi berupa zat padat, yang dikenal dengan istilah busa padat. Sedangkan dispersi gas dalam medium cair disebut busa, dan tidak perlu disebut busa cair. C. Sifat dan penerapan sistem koloid. 1. Efek Tyndall. Jika cahaya dilewatkan ke dalam sistem koloid, cahaya yang melewati sistem koloid tersebut terlihat lebih terang. Cahaya yang terlihat lebih terang ini disebabkan oleh terjadinya efek Tyndall berupa efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel koloid akan memantulkan dan menghamburkan cahaya yang mengenainya, sehingga cahaya akan terlihat lebih terang. 2. Gerak Brown. Gerak Brown terjadi karena benturan tidak teratur partikel koloid dan medium pendispersi. Benturan tersebut mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah yang tidak beraturan dan jarak yang pendek. 3. Adsorpsi. Partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion-ion pada permukaannya. Jika partikel koloid menyerap ion bermuatan, kemudian ion-ion tersebut menempel pada permukaannya, partikel koloid tersebut menjadi bermuatan. 4. Koagulasi. Koagulasi dapat terjadi karena pengaruh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, atau karena elektroforesis. 5. Koloid liofil dan koloid liofob. Sistem koloid sol atau zat padat dalam medium pendispersi cair dapat bersifat liofil dan juga bersifat liofob. Pada sol yang bersifat liofil, zat terdispersi dapat menarik atau mengangkat medium pendispersi. Pada sol yang bersifat liofob, zat terdispersinya tidak dapat mengikat medium pendispersinya. 6. Koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan suatu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lainnya agar diperoleh koloid yang stabil. 7. Dialisis. Pada proses dialisis, koloid yang mengandung ion-ion dimasukkan ke dalam kantung penyaring. Kemudian dicelupkan ke dalam medium pendispersi air. Ion-ion dapat keluar melewati penyaring sehingga partikel koloid terbebas dari ion-ion. Kantung penyaring merupakan selaput semi-permeable
yang hanya dapat dilewati ion dan air, tetapi tidak dapat dilewati partikel koloid. D. Pembuatan koloid. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, menggabungkan molekul atau ion dari larutan kondensasi. Kedua, menghaluskan partikel suspensi, kemudian didispersikan ke dalam suatu medium pendispersi. 1. Cara kondensasi. Cara kondensasi dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia, seperti reaksi redoks, reaksi hidrolisis, reaksi penggaraman, dan reaksi penjenuhan. A. Reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi pembentukan partikel koloid melalui mekanisme perubahan bilangan oksidasi. B. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi pembentukan koloid dengan menggunakan pereaksi air. C. Reaksi penggaraman. Garam-garam yang sukar larut dapat dibuat menjadi koloid melalui reaksi pembentukan garam. Untuk menghindari pengendapan, biasanya digunakan suatu zat pemecah. D. Penjenuhan larutan. Pembuatan kalsium asetat merupakan contoh pembuatan koloid dengan cara penjenuhan larutan ke dalam larutan jenuh kalsium asetat dalam air. Penjenuhan dilakukan dengan cara menambahkan pelarut alkohol sehingga akan menghasilkan koloid yang berupa gel. Kalsium asetat bersifat mudah larut dalam air, namun sukar larut dalam alkohol. 2. Cara dispersi. A. Cara mekanik. Cara mekanik merupakan cara fisik mengubah partikel kasar menjadi partikel halus. B. Cara busur Bredig. Proses pembuatan koloid dengan cara busur Bredig digunakan untuk membuat sol logam. C. Cara peptisasi. Pada cara peptisasi, partikel kasar berupa endapan diubah menjadi partikel koloid dengan menggunakan elektrolit yang mengandung ion sejenis zat pemecah. Cara homogenisasi. Cara ini mirip dengan cara mekanik dan biasanya digunakan untuk membuat emulsi. Koloid dalam kehidupan sehari-hari. 1. Industri farmasi. Obat-obatan seperti krim untuk kulit, sirup minyak ikan, lotion kulit, sirup antibiotik. 2. Industri kosmetik. Aerosol parfum, hairspray, deodoran, hand body, krim wajah, krim atau jeli rambut, dan cat kuku. 3. Industri makanan. Keju, mayonaise, susu cair, es krim, santan kelapa, agar-agar, dan jelly. 4. Lem kertas cair, cat tembok, cat kayu, semir sepatu cair, dan tinta. Akan contoh soal. 1. Apa saja ciri-ciri sistem koloid? 1. Dapat berkarat tapi dengan membran semipermeabel saja. 2. Dua fase. 3. Sifat antar zat stabil. 4. Heterogen. 5. Diameter partikel berukuran antara 10-7 sampai dengan 10-5 cm. 2. Bagaimana sistem koloid menjadi bermuatan? Jawabannya adalah partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan, dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. 3. Mengapa di dalam gedung bioskop dilarang merokok? Jawabannya, asap rokok merupakan koloid yang dapat mengaburkan atau memburamkan gambar di layar karena adanya efek tindal. 4. Bagaimana proses sabun atau deterjen dalam membersihkan kotoran? Jawabannya, molekul sabun atau deterjen mempunyai gugus kepala yang bersifat polar dan hidrofil, dan gugus ekor yang bersifat nonpolar dan hidrofob. Bila sabun dilarutkan dalam air, bagian kepala akan menghadap air dan bagian ekor akan menghadap ke dalam, mengelilingi dan mengikat pengotor.